Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 32020202055. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3B. Tujuan saya membuat video di sini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Visual Basic. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi yaitu tunjangan pegawai berbasis VBA, yang mana datanya akan diambil dari data database, yaitu dengan cara dihubungkan ke ODBC. Baiklah, pertama kita akan mengaktifkan terlebih dahulu SAM-nya. Nah, pada Apache dan MySQL-nya kita start. Kita minimize saja. Lalu langkah selanjutnya itu kita menuju ke database-nya. Sebentar. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama DB Tunjangan. Di dalam database DB Tunjangan ini terdapat beberapa tabel yang kita tahu ya, di sini 6 tabel, yaitu tabel di sini ada tabel absensi, data jabatan, data pegawai, riwayat pegawai, tunjangan pegawai, dan user. Di sini ada data absensi. Kita buka data absensi. Nah, ini merupakan data yang ada di tabel absensi. Untuk selanjutnya data jabatan. Ini data dari data jabatan. Data pegawai. Ini data pegawai. Ini data untuk riwayat pegawai. Ini data untuk tunjangan pegawai. Dan ini data untuk usernya. Data user. Dari keseluruhan data yang telah dibuat ini akan diinputkan ke Excel, yaitu dengan cara dihubungkan dengan ODBC. Di ODBC ini kita akan melakukan konfigurasi. Baiklah, langsung saja kita ke ODBC. Di sini saya menggunakan ODBC data source yang 32 bit. Oke, kita klik add. Di sini kita pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Lalu kita klik finish. Data search name-nya ini atau DSN-nya ini kita isikan misalkan tunjangan. Maaf. Tunjangan. Description-nya boleh diisi, boleh tidak. Lalu TCP IP atau IP servernya di sini kita klikkan localhost. Usernya root. Passwordnya dikosongkan saja. Database-nya itu database yang akan kita hubungkan. Mohon maaf. Database-nya itu database yang akan kita hubungkan. Tadi DB tunjangan. Nah, selanjutnya kita klik tes. Nah, jika sudah muncul connection successful, ini berarti koneksinya sudah berhasil. Lalu kita klik O.
Oke. Perlu saya ingatkan lagi di sini saya jelaskan sedikit untuk data search name-nya atau DSN-nya ini yaitu untuk memasukkannya pada search code yang ada di Excel nanti. Selanjutnya kita klik OK. Oke. Nah, setelah melakukan konfigurasi di ODBC tadi, kita masuk ke Excel. Nah, di sini dapat terlihat ada beberapa sheet. Di sini terdapat sheet absensi, data pegawai, data jabatan, riwayat pegawai, user, dan tunjangan. Bagaimana cara data yang ada di database bisa masuk ke Excel ini? Kita juga melakukan search code di bagian modul. Di sini kita ke developer, Visual Basic, lalu kita cari modul. Nah, ini dia. Untuk menambahkan modul ini, kita klik Insert, kemudian Modul. Karena di sini saya sudah membuat modul, jadi saya tidak perlu membuat modul lagi. Selanjutnya kita lihat search code yang ada pada modul. Nah, ini merupakan search code yang ada pada modul, yaitu ada option explicit, yaitu public cn os new adodb.connection, public rs new adodb record set, public set koneksi. Ini search code yang ini menghubungkan ke ODBC database yang telah kita konfigurasi tadi. Nama yang kita cantumkan tadi di ODBC, harus kita masukkan pada search code di sini, yaitu yang DSN di sini, agar bisa terpanggil data-data yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita ke tampilan awal Excel. Di sini kita memiliki 6 sheet, yang mana masing-masing sudah saya isikan setiap sheet-nya. Ini. Dari data ini, kita inputkan dan database yang telah dibuat. Selanjutnya kita ke Visual Basic. Nah, setelah masuk ke Visual Basic tadi, di sini saya mempunyai beberapa user form, yaitu ada user form absensi, data jabatan, data pegawai, form login, form riwayat pegawai, form utama, tunjangan pegawai, dan user. Baik di sini ada form login. Ini merupakan form login, yang mana search code-nya seperti ini. Di sini ada private sub tombol close, unload me, login flag sama dengan false, worksheet 2 activate. Di sini juga ada private sub tombol login. Jika txt user adalah admin, di sini jika txt password adalah 1, 2, 3, 4, maka login flag-nya akan benar. Jadi langsung login berhasil. Jika benar, dia langsung menampilkan user form selanjutnya, yaitu user form utama. Di sini juga ada private sub user form very close, scans as integer, close mode as integer. Ini adalah close mode. Jika kita klik tombol close, maka akan langsung keluar dari halaman aplikasinya. Kita cobakan di sini, kita running. Ini misalkan kita klik close. Nah, dia akan kembali ke halaman ini lagi. Selanjutnya ada tombol form utama. Search code-nya seperti ini. Di form utama ini tidak terlalu banyak search code-nya. Hanya perintah untuk menampilkan user form yang muncul ketika kita klik nanti. Selanjutnya ada data jabatan, view code-nya, search code-nya. Ini merupakan perintah
yang ada di data jabatan. Nah, ada option explicit di SQL string yang mana fungsinya itu adalah untuk menampung perintah yang ada di SQL database. Selanjutnya ada private substore data. Ini merupakan perintah untuk menambahkan data ke database tabel data jabatan. Di sini ada perintah rs open select bintang from data jabatan, di mana nomor adalah text box 1. Di sini juga terdapat perintah SQL insert atau menambahkan data jabatan. Ada nomor, nama jabatan, golongan, gaji, yang mana masing-masing ini akan masuk ke text box 1, text box 2, text box 3, dan text box 4. Ini. Di sini juga terdapat perintah SQL update, yang mana itu untuk mengupdate data. Jabatan di sini nomor di text box 2, nama jabatan di text box 3, golongan di text box 4, di mana nomor di text box 1. Selanjutnya itu ada rs close. Ini merupakan perintah untuk menampilkan data dari database tabel data jabatan, yang mana di sini terdapat SQL insert into data jabatan, nomor nama golongan gaji, text box 1, text box 2, text box 3, dan text box 4. rs open select from data jabatan. Di sini merupakan perintah untuk data yang telah kita inputkan ke Excel akan muncul di sheet nomor 3. Selanjutnya di sini ada search code. Di sini ada search code untuk menginputkan dan mengupdate data. Jika masih belum, di sini ada private sub text box change, rs open select from data where nomor di text box 1, sini text box 2-nya masih kosong, text box 3-nya kosong, text box 4-nya juga kosong. Jika kita masih belum mengisikan text box yang ada, maka dia akan muncul caption input data. Lalu jika kita sudah mengisikan data yang ada namun kita akan mengeditnya, maka ini adalah search kodenya. Lalu akan muncul caption update data. Lalu di sini ada private sub user from IntelliJ. Di sini itu codingan atau search code untuk mengoneksikan data yang ada di database ke Excel. Nah, ini merupakan search code dari tabel data jabatan. Selanjutnya itu kita ke data pegawai. Kita lihat search code-nya. Untuk data pegawai ini kurang lebih sama dengan data jabatan tadi. Cuma kita sesuaikan saja pada datanya. Misalkan di sini rs open select from data pegawai. Kan tadi di sini select from-nya data jabatan untuk data jabatan. Begitu juga untuk from lainnya. Di sini juga kita ubah pada rs open insert into data pegawai. Tadi kan di sini data jabatan. Kita isikan saja. Ini juga kita rs open yang select di sini juga kita rubah. Lalu dia sheet-nya, misalkan data jabatan tadi saya di sheet nomor 3. Di sini menjadi sheet nomor 2 karena data pegawai saya berada di sheet nomor 2. Lalu pada text box di sini untuk input data dan update datanya juga disesuaikan saja. Jadi keseluruhannya search code-nya hampir sama. Jadi kita sesuaikan saja rs open select-nya, di rs close-nya, di search kode input dan update datanya kita sesuaikan saja. Begitu juga dengan form lainnya. Form riwayat pegawai sama, cuma kita sesuaikan saja. Di tunjangan, di user juga sama.
Selanjutnya kita coba untuk run-nya. Kita coba running di form login. Nah, di sini tadi username-nya yaitu admin dengan password 1234. Lalu kita login, maka dia akan masuk ke menu utama. Form utamanya di sini terdapat 6 tombol aktif. Kita cobakan saja di sini di absensi. So, kita akan mengedit data. Jadi kita pilih misalkan nomor 3, terus nama bulan di sini. Kita ubah menjadi misalkan Galang dengan direktur. Kita save. Lalu kita update. Nah, dia akan berubah di nomor 3, di ID nomor 3 dengan nama Galang dan menjadi direktur di sini. Selanjutnya kita coba tambahkan misalkan di sini 6. Bisa WW. Lalu masukkan data jabatannya misalkan staff 2. Maaf. Staff 2, lalu keterangannya masuk, lalu kita inputkan. Nah, datanya sudah masuk ke data sheet absensi. Begitu juga dengan yang lainnya, ini juga sama, akan seperti ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.